Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi yang diberikan. Nah, diketahui di sini ada 4 fungsi yang diberikan. Nah, masing-masingnya ini ya bentuknya berbeda. Yang A adalah fungsi linear, yang B adalah fungsi kuadrat, yang C adalah fungsi rasional, dan yang D adalah fungsi variasi. Maka kita menentukan DF atau domain fungsi F atau daerah asal fungsi F. Kemudian RF adalah rank fungsi F atau daerah hasil dari fungsi F. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu yang bagian A. Diketahui soalnya itu fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, sebelum menentukan df dan rf-nya, kita lihat terlebih dahulu di sini ya. Ada x ya. X di sini ya. X yang di sini merupakan elemen dari df jika fx-nya ini elemen dari RF atau daerah hasil. Maka kalau kita ilustrasikan, misalkan di sini domain, nah di sini ada X, didefinisikan sebuah fungsi, maka X itu memetakan ke Fx, artinya X elemen dari DF atau domain, dia memetakan ke Fx, yang mana Fx itu anggota dari rank atau daerah hasil. Nah, seperti itu. Yang mana di sini domain dan ranknya itu adalah berupa himpunan bilangan real. Nah, jadi ya untuk menentukan DF dari sebuah fungsi yang diberikan, yaitu fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3, ini artinya kita mencari nilai x ya, agar fungsi tersebut terdefinisi di bilangan real. Ya kan, artinya 2x ditambah 3 itu hasilnya adalah ini fx, yaitu dia berupa bilangan real. Nah, seperti itu. Berapakah x-nya yang memenuhi seperti itu? Nah, artinya x yang di sini yang memenuhi itu adalah bilangan real. Ya, karena berapapun x-nya ya itu kalau kita kalikan 2, kemudian kita tambah 3, itu hasilnya adalah bilangan real atau nilainya itu adalah real gitu. Nah, sehingga df-nya itu adalah bilangan real. Atau kalau kita buat dalam bentuk selang, itu dari negatif tak hingga, tak hingga. Kemudian untuk menentukan daerah hasil atau RF dari fungsi F ya kan. Nah, caranya kita menentukan berapa ya nilai dari fx ya kan, sebagai hasil dari 2x ditambah 3 yang mana x-nya itu adalah bilangan real. Tadi kita peroleh df-nya, bilangan real. Sehingga kita bisa mencari inverse dari fungsi yang diberikan, atau kita bisa buat ke dalam bentuk y sama dengan fx.
yaitu sama dengan 2x ditambah 3. Terus sama artinya dengan Y sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian kita buat menjadi X sama dengan, karena kita ingin menentukan berapa Y yang memenuhi gitu. Sehingga kita buat Y dikurang 3 sama dengan 2X. Ini sama artinya dengan 2X sama dengan Y dikurang 3. X sama dengan Y dikurang 3 per 2. Nah, kita sudah dapatkan X sama dengan Y kurang 3 per 2. Nah, sekarang kita tahu bahwa daerah asalnya itu adalah bilangan real, maka di sini ya bilangan real X-nya. Nah, kemudian Y dikurang 3 per 2, ya kita menentukan Y berapa, atau Y yang memenuhi, ya. Ketika kita kurangkan 3, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah X, yaitu semua bilangan real dari negatif tak hingga, tak hingga, sampai tak hingga. Nah, jadi artinya di sini Y yang memenuhi yaitu semua bilangan real, ya kan? Karena berapapun bilangan real yang kita kurang dengan 3, kemudian kita bagi 2, hasilnya pastilah itu berupa bilangan real. Artinya Y dikurang 3 per 2 itu dia terdefinisi di bilangan real. Nah, sehingga kita peroleh daerah asalnya itu juga bilangan real. Atau kita buat dalam bentuk selang negatif tak hingga, tak hingga. Nah, untuk melihat gitu, di mana daerah asalnya itu dan di mana daerah hasilnya itu dari fungsi fx 2x ditambah 3 yang merupakan fungsi linier, maka kita bisa buat ke dalam koordinat kartesius, sehingga nanti untuk memastikan jawaban kita itu adalah benar daerah asalnya bilangan real dan daerah hasilnya juga bilangan real. Maka kita buat koordinat kartesius. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, kita buat grafik Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, untuk membuat grafik Y sama dengan 2X ditambah 3, pertama kita tentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu X sama dengan 0. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3. Nah, X-nya substitusikan ke X yang di sini. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan 2 kali 0, 0 ditambah 3. Y sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan koordinatnya 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, yaitu Y-nya sama dengan 0. Kita peroleh 0 sama dengan 2 dikali 2X ditambah 3. Sehingga di sini negatif 3 sama dengan 2X. Atau 2X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga kita peroleh di sini titiknya itu negatif 3 per 2,0. Nah, kita misalkan di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 0. Di sini 1, 2, di sini 3, dan seterusnya ya. Di sini negatif 1, di sini negatif 2, dan seterusnya.
Di sini negatif 1, di sini negatif 2, dan seterusnya. Maka kita lihat koordinatnya 0,3. 0,3 artinya X-nya 0, Y-nya 3, maka di sini. Kemudian negatif 3 per 2,0. Negatif 3 per 2 ini sama dengan negatif 1,5. Nah, di sini. Y-nya 0 ya. Nah, maka di sumbu X. Maka kita tarik garis yang menghubungkan dua titik ini. Garis lurus ya. Nah, karena fungsi linear itu fungsi yang tidak terbatas, maka ini garisnya ini ya sampai seterusnya ya. Dan sampai seterusnya. Sehingga kita peroleh grafiknya itu Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, karena dia fungsi linear ya berbentuk garis lurus ya kan. Artinya kalau kita perpanjang sampai ke atas dan ke bawah di sini dia sampai seterusnya. Artinya dia menjangkau sumbu X dan sumbu Y. Yang mana sumbu X ini yaitu sebagai DF-nya. Nah, sumbu Y ini merupakan RF-nya ya, atau daerah hasilnya gitu. Jadi dia menjangkau ya sumbu X dan menjangkau semua sumbu Y. Nah, artinya misalkan kita ambil misalnya di sini di X-nya itu 1,5. Nah, pastilah dia menjangkau di Y misalnya berapa di sini 7 misalkan. Berarti ada di sini menyentuh grafik Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, kalau kita ambil misalnya X-nya min 0,5, nah nanti Y-nya itu misalnya 2,3 misalnya. Ya, kita peroleh dengan perhitungan ya. Nah, seperti itu. Itu pemisalan. Artinya dia menjangkau sumbu X dan menjangkau sumbu Y. Nah, di sini. Sehingga DF-nya itu bilangan real. Ya, kita lihat sumbu X dijangkau oleh grafik Y sama dengan 2X ditambah 3. Dan RF-nya itu juga bilangan real. Di sumbu Y, dia juga menjangkau sumbu Y, ya kan, grafik ini. Nah, seperti itu. Untuk bagian yang B, kita lihat soalnya kembali. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, ini sama seperti tadi. Artinya di sini kita mencari nilai X ya, untuk menentukan DF ya. Kita mencari nilai X agar fungsi ini terdefinisi di bilangan real. Jadi di sini berapapun X-nya ya, itu pastilah hasilnya itu atau nilainya itu real ya, atau hasilnya itu bilangan real, ya kan? Mau berapapun X-nya, mau 0,333, kita kuadratkan dikurang 2, hasilnya bilangan real. Mau X-nya ini akar 3, kita kuadratkan dikurang 2, hasilnya rupa bilangan real. Nah, sehingga DF-nya itu adalah bilangan real. Atau negatif tak hingga, koma tak hingga. Kemudian RF-nya. Nah, RF-nya ya kita menentukan ya Fx-nya ini ya berapa begitu ya. Berapa saja yang memenuhi ya ketika X-nya ini adalah bilangan real gitu. Maka kita buat seperti cara yang A tadi, yaitu Y sama dengan Fx. Karena kita ingin menentukan nilai Y, ya kan? Sama dengan X kuadrat dikurang 2. Itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Kita jadikan X sama dengan
atau juga kita bisa menentukan atau mencari inverse dari fungsi fx ini ya kan. Nah, jadi x sama dengan berarti di sini y ditambah 2. Nah, 2-nya kita pindah ruaskan. Ini sama dengan x kuadrat. Atau x kuadrat itu sama dengan y ditambah 2. X kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, x sama dengan plus minus akar y ditambah 2, ya kan? Nah, sehingga kita peroleh sudah berbentuk x sama dengan. Nah, sehingga kita ingin menentukan y di sini. Y yang memenuhi ya ketika ditambah 2 lalu diakarkan, itu baik positif maupun negatif, hasilnya itu x tadi adalah daerah asalnya bilangan real di sini. Sehingga y yang memenuhi ini, nah kita lihat akar ya kan. Kalau akar itu di dalam akar haruslah besar sama 0 ya kan. Karena kalau kecil dari 0 itu akar negatif ya kan. Negatif itu bukanlah bilangan real, itu imajiner. Nah, sehingga kita dapatkan syaratnya itu y ditambah 2 harus besar sama 0. Sehingga y besar sama negatif 2, ya kan? Sehingga kalau di garis bilangan real, y besar sama negatif 2, anggap negatif 2-nya di sini, ini negatif 1, ini negatif 3. Y besar sama negatif 2, sebelah kanannya negatif 2. Besar sama ya, artinya negatif 2-nya masuk. Buat kurung siku. Nah, daerah yang memenuhi yaitu y ini sebelah kanannya negatif 2. Atau kalau kita buat dalam selang, yaitu kurung siku negatif 2, tak hingga. Nah, sehingga RF-nya ini kita dapatkan yaitu y anggota bilangan real di mana y besar sama negatif 2. Atau dalam penulisan selang, ini negatif 2, tak hingga. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat di koordinat kartesius, nah ini sumbu x, ini sumbu y, nah di sini 0. Nah, kita lihat grafik y sama dengan yang ini ya, x kuadrat dikurang 2. Maka kita cari titik potong dengan sumbu x. Maka y-nya yaitu 0 kuadrat dikurang 2, berarti negatif 2 ya kan. Kita peroleh titik koordinatnya yaitu 0, negatif 2. Titik potong dengan sumbu y yaitu y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2. Sehingga x kuadrat sama dengan 2 ya kan. Sehingga x itu plus minus akar 2. Maka kita peroleh akar 2 itu kan sekitar 1,4 sekian ya. Nah, kita peroleh x yang pertama itu 1,4 positif ya, yang keduanya negatif 1,4. Maka kita peroleh 2 titik koordinat, yaitu 1,4,0 dan negatif 1,4,0. Nah, sehingga kita lihat di sini 0, negatif 2.
Kita misalkan kira-kira di sini 1, di sini 2, di sini 3, dan seterusnya. Sini 1, di sini 2, di sini 3, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Di sini negatif 1, di sini negatif 2, dan seterusnya. Nah, ini agak negatif 3 ya. 0, negatif 2. X-nya 0, Y-nya negatif 2. Berarti di sini. Kemudian 1,4,0. X-nya 1,4, Y-nya 0. Berarti sini. Sekitar di sini. Kira-kira di situ. Negatif 1,4,0. Nah, kira-kira di sini. Ya kan? Nah, maka kalau kita hubungkan, nah inilah grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, ini tak terbatas ke atas ya, sampai seterusnya melebar ke atas. Maka kita bisa lihat, nah DF-nya itu kan di sumbu X. Nah, artinya grafik ini menjangkau seluruh X di sini gitu. Mau berapapun X-nya, nah pastilah dia menjangkau semuanya. Artinya ada nilai Y-nya. Sedangkan RF-nya, daerah hasilnya, itu sumbu Y. Yaitu dia hanya batas sampai negatif 2. Kecil dari negatif 2 dia tidak menjangkau begitu. Nah, ini seterusnya sampai ke atas gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Kita lihat soalnya yaitu fx sama dengan x ditambah 3 per x dikurang 1. Oke, kita lihat di sini fx-nya itu adalah fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu kita lihat penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau dia sama dengan 0, nah, A per B, ya, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau B-nya sama dengan 0, dia bentuknya menjadi A per 0, yaitu tidak terdefinisi. Ya kan? Nah, sehingga kita dapatkan syaratnya yaitu pertama X itu ditambah 1 ya, tidak sama dengan 0. Harus tidak sama dengan 0. Maka X-nya itu tidak sama dengan negatif 1, ya kan? Nah, negatif 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Nah, selain dari negatif 1, dia memenuhi gitu. Atau hasil dari X dikurang 3 per X ditambah 1, ya. Yang mana X-nya adalah bilangan real kecuali negatif 1, dia terdefinisi di bilangan real atau hasilnya itu berupa bilangan real atau nilainya real seperti itu. Maka DF-nya itu kita dapatkan bilangan real ya kecuali negatif 1. Atau dalam bentuk lainnya penulisan yaitu X anggota dari bilangan real di mana X-nya kecuali negatif 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita ingin menentukan RF-nya atau daerah hasilnya. Yaitu kita ingin menentukan berapa saja Fx-nya ini sebagai hasil dari X dikurang 3 per X ditambah 1. Yang mana kita tahu X-nya itu adalah bilangan real kecuali negatif 1. Maka kita buat dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan X dikurang 3 per X ditambah 1. Nah, sama seperti tadi kita buat menjadi Y sama dengan X dikurang 3 per X ditambah 1. Nah, kemudian ini ya kita ingin menentukan nilai Y ya kan. Berarti kita kalikan silang ya. Y dikali X ditambah 1 sama dengan X dikurang 3. Oke, kalikan ke dalam. Ini XY. Ini ditambah Y. Sama dengan X dikurang 3. Sehingga
XY di sini ya, kita kumpulkan yang sama-sama punya variabel X. Di sini ada X dikurang X sama dengan negatif 3 dikurang Y. Maka ini bisa kita keluarkan X-nya karena sama-sama memiliki variabel X. Maka kita faktorkan di sini di dalam tinggal Y dikurang 1 sama dengan negatif 3 kurang Y. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 3 dikurang Y per Y dikurang 1. Nah, kita lihat di sini berapa Y yang memenuhi. Ya. Kalau kita substitusikan itu hasilnya itu dia terdefinisi di bilangan real kecuali 1. Maka karena X sama dengan negatif 3 dikurang 3Y per Y dikurang 1 bentuk rasional, maka sama seperti yang tadi bentuk rasional itu, Y dikurang 1-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka Y-nya itu tidak sama dengan 1. Maka kita peroleh DF-nya ini, RF-nya ini, yaitu bilangan real kecuali 1. Ya kan? Atau dalam bentuk penulisan lain, Y anggota dari bilangan real, di mana Y kecuali 1. Oke. Terakhir, kita selesaikan soal bagian D, yaitu fx sama dengan akar x dikurang 2 per x ditambah 5. Nah, ini merupakan fungsi variasi. Nah, kalau fungsi variasi untuk menentukan df-nya, ya pertama kita lihat di sini ada akar, kemudian di dalam akar itu berbentuk rasional. Artinya, yang pertama kita lihat di dalam akar yang berbentuk rasional ini. X dikurang 2 per X ditambah 5. Nah, berbentuk rasional ya kita harus buat X tambah 5 ini ya harus tidak sama dengan 0, ya kan? Kalau dia sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi, ya kan? Menjadi bentuk C per 0 ya. Maka dia ini tidak terdefinisi. Sama seperti contoh yang ketiga atau bagian C. Sehingga syaratnya yaitu X ditambah 5 tidak sama dengan 0. Maka X-nya tidak sama dengan negatif 5. Nah, itu untuk yang di dalam akar. Kemudian akar itu ya, di dalam akar itu tidak boleh kecil dari 0 ya kan. Kalau kecil dari 0 dia imajiner, sehingga di dalam akarnya X dikurang 2 per X ditambah 5 harus besar sama 0 ya kan. Kalau kecil berarti di sini menjadi negatif. Negatif itu imajiner. Jadi dia kalau imajiner dia tidak terdefinisi di bilangan real. Sehingga kita peroleh, nah ini bentuk tak samaan. Nah, bentuk tak samaan ya kita lihat X yang memenuhi ini di mana? Di sini di pembilang X kurang 2, penyebut X tambah 5, artinya titik pemecahnya yaitu 2 ya di sini dan negatif 5. Nah, kita buat kira-kira di sini negatif 5, di sini 2. Kita lihat tanda ketaksamaannya, yaitu tandanya besar sama. Sehingga kita ingin mencari daerah yang bertanda positif, yaitu apakah di sebelah kirinya negatif 5 atau di antara negatif 5 dan 2 atau di sebelah kanannya 2. Sehingga kita lakukan titik uji di sebelah kirinya negatif 5 itu kita ambil negatif 6, kita substitusikan ke X-nya. Negatif 6 dikurang 2 per negatif 6 ditambah 5.
Sehingga kita peroleh ini negatif 8 per negatif 1, ya kan? Maka ini 8 hasilnya, yaitu bertanda positif. Di antara negatif 5 dengan 2, kita ambil 0 titik ujinya. Maka 0-nya kita substitusikan ke X di sini. 0 dikurang 2 per 0 ditambah 5. Kita peroleh negatif 2 per 5. Yaitu ya tandanya negatif. Kemudian di sebelah kanannya 2. Kita ambil 3 titik ujinya. 3 dikurang 2 per 3 ditambah 5. 3 kurang 2, 1 per 8. Ya, tandanya positif. Maka yang kita ambil bertanda positif tadi. Maka karena dia besar sama, ada tanda sama, sehingga kita batasi dengan kurung siku. Karena negatif 5 di sini dan 2 itu masuk. Sehingga X yang memenuhi itu kita buat dalam bentuk selang, yaitu negatif tak hingga. Nah, dari negatif tak hingga sampai negatif 5. Nah, ada negatif tak hingga, negatif 5 kurung siku. Gabung, nah dari 2 sampai tak hingga. Berarti 2, tak hingga. Nah, ini untuk syarat yang kedua. Nah, DF-nya ya berapa? Nah, DF-nya ini kita lihat syarat yang pertama itu X-nya harus tidak sama dengan negatif 5. Karena kalau sama dengan negatif 5, dia penyebutnya menjadi 0. Sehingga dari yang 2 ini, ya syarat kedua, di sini negatif 5-nya masuk. Sehingga kalau kita buat lagi grafiknya, mau melihat, di sini negatif 5, di sini 2. Artinya di negatif 5 itu dia kurung biasa. Nah, di sini tetap kurung siku. Nah, sehingga kita peroleh DF-nya itu, nah, negatif tak hingga, ya dari negatif tak hingga sampai 5 itu tidak masuk, kurung biasa, gabung, kurung siku ya, kurung siku dari 2 sampai tak hingga, 2, tak hingga. Nah, atau dalam bentuk penulisan himpunan, itu X anggota bilangan real, di mana X-nya kecil dari negatif 5 atau X-nya besar sama 2. Nah, itu untuk DF. Kemudian, gimana dengan RF-nya atau daerah hasilnya? Daerah hasilnya, ya kita bisa menentukan dengan cara menjadikan, ya sama seperti cara sebelumnya, yaitu menjadikan Y sama dengan Fx sama dengan akar X dikurang 2 per X ditambah 5. Nah, jadi kita menentukan Y di sini. Atau juga kita bisa menentukan atau mencari inverse dari fungsi Fx ini gitu. Nah, sehingga kalau kita buat Y sama dengan akar X dikurang 2 per X ditambah 5. Nah, X dikurang 2 per X ditambah 5 ini kita bisa bagi terlebih dahulu agar nantinya bentuknya yang paling sederhana. X dikurang 2 bagi X ditambah 5. Nah, ini 1 kali XX, ya kan? Artinya di sini dapat satunya dari X di sini ya. Di sini X, ya X kali berapa yang hasilnya X. Itu 1 ya, 1 kali XX
1 kali positif 5 positif 5 per, ini habis, kalau dikurang, ini negatif 7. 1 dikurang 7 per X ditambah 5 ini. Nah, sehingga kita bisa buatkan Y sama dengan akar 1 dikurang 7 per X ditambah 5. Nah, karena akar tadi ya, maka kita bisa selesaikan Y kuadrat sama dengan 1 dikurang 7 per X ditambah 5. Nah, ini disamakan penyebutnya X ditambah 5. Di sini 1 artinya kan X ditambah 5 per X ditambah 5. Maka pembilangnya di sini X ditambah 5 dikurang 7. Oke, kita sambung di sebelah sini. Sehingga kita peroleh Y kuadrat sama dengan 5 dikurang 7. Berarti X dikurang 2 ya kan. 5 kurang 7 negatif 2. Per X ditambah 5. Oke, ini kali silang ya. Jadi Y kuadrat dikali X ditambah 5 sama dengan X dikurang 2. Kalikan ke dalam, X Y kuadrat ini ditambah 5Y sama dengan X dikurang 2. Yang sama-sama X kita kumpulkan di sebelah ruas kiri. Ini X Y kuadrat, ini ada X menjadi kurang X sama dengan negatif 2. Ini pindah sebelah ruas kanan, jadi negatif 5Y. Nah, karena sama-sama muat variabel X, X-nya kita keluarkan, jadi di sini tinggal Y kuadrat dikurang 1, ya kan? X kali Y kuadrat, X Y kuadrat, X kali negatif 1, X negatif 2 dikurang 5Y. Kita peroleh X sama dengan negatif 2 dikurang 5Y per Y kuadrat dikurang 1. Nah, oke. Untuk yang seperti ini, kita sudah peroleh menjadi X sama dengan. Maka ini kan berbentuk rasional ya kan. Artinya agar berbentuk rasional ini agar dia terdefinisi di bilangan X itu bilangan real di mana X-nya kecil dari 5 atau X-nya besar sama 2, ya artinya bukan imajiner atau tidak terdefinisi X-nya ini, maka Y-nya itu di sini ya, kita lihat syarat di penyebutnya ini kan harus tidak sama dengan 0 ya kan. Kalau dia sama dengan 0, dia jadinya X-nya itu kan tidak terdefinisi, sedangkan X-nya itu adalah daerah asalnya itu adalah dari negatif tak hingga sampai 5 gabung 2 sampai tak hingga. Maka kita buat di sini syarat yang pertama, Y kuadrat dikurang 1 tidak sama dengan 0. Y-nya, Y kuadrat, ya harus tidak sama dengan 1. Nah, Y kuadrat tidak sama dengan plus minus akar 1 ya kan. Oh, ini Y ya. Y tidak sama plus minus akar 1. Akar 1 yaitu 1 ya. Berarti Y itu harus tidak sama dengan 1 dan Y itu harus tidak sama dengan negatif 1. Nih. Sehingga kita peroleh F-nya itu atau daerah hasilnya itu Y anggota bilangan real di mana Y-nya itu kecuali negatif 1 dan 1.